PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah mengambil langkah signifikan dengan menghapus format Championship dan Regular Series untuk Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Keputusan ini disambut baik oleh berbagai klub, termasuk Arema FC yang menyatakan dukungan penuhnya terhadap perubahan ini. Terkait hal itu, format kompetisi, Arema FC mendukung penuh jika memang sudah menjadi keputusan untuk kembali ke format sebelumnya, kata General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, Sabtu, 22 Juni 2024. Yusrinal, yang akrab disapa Inal, menilai bahwa kompetisi akan menjadi lebih kompetitif tanpa format Championship Series seperti yang diterapkan musim lalu. Jika boleh membandingkan, tentu saja nantinya mungkin akan lebih kompetitif, tambahnya. Perubahan format demi kepentingan timnas. Sebelumnya, PSSI dan PT LIB telah resmi menghapus format Championship Series di Liga 1, dengan alasan utama untuk mengedepankan kepentingan tim nasional Indonesia. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak ruang bagi timnas dalam menjalani pemusatan latihan tanpa harus menyetop kompetisi di tengah jalan. Kami memberi ruang kepada timnas memanfaatkannya untuk pemusatan latihan yang sifatnya dibutuhkan. Sehingga, supaya tidak lagi ada penyetopan kompetisi di tengah jalan. Kami sudah bikin roadmap hingga 2027, jelas Ferry Paulus. Evaluasi dan komitmen Arema FC. Arema FC, salah satu klub besar di Liga 1, menilai bahwa keputusan ini sangat tepat dan akan membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Dengan format kompetisi yang kembali ke pakem awal, diharapkan semua tim bisa bersaing dengan lebih adil dan merata sepanjang musim. Inal juga menyampaikan bahwa dengan kembali ke format kompetisi penuh, setiap pertandingan menjadi sangat krusial dan menuntut konsistensi tinggi dari setiap tim. Ini akan menguji kemampuan semua klub untuk tampil maksimal di setiap laga, tanpa mengandalkan format tambahan seperti Championship Series, ungkap Inal. Dukungan dari klub-klub lain. Keputusan PT LIB dan PSSI ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai klub Liga 1 lainnya. Banyak yang sepakat bahwa perubahan ini akan memberikan kesempatan lebih besar bagi pemain untuk berkembang dan berkompetisi di level tertinggi tanpa gangguan. Salah satu pelatih klub Liga 1 yang enggan disebutkan namanya juga mengungkapkan, kami sangat mendukung keputusan ini. Dengan format yang kembali ke kompetisi penuh, kami bisa fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik sepanjang musim. Persiapan Arema FC menyambut musim baru. Dalam persiapan menyambut musim baru, Arema FC telah melakukan berbagai langkah strategis. Tim manajemen dan pelatih fokus pada pembentukan skuad yang solid dan kompetitif. Beberapa pemain baru telah direkrut untuk memperkuat tim, sementara pemain lama yang menunjukkan performa baik musim lalu tetap dipertahankan. Kami sedang dalam tahap akhir mempersiapkan tim untuk musim 2024-2025. Semua pemain dan staf pelatih bekerja keras untuk memastikan kami siap bersaing di level tertinggi, kata Inal. Harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan format baru ini, harapannya adalah dapat melihat perkembangan yang signifikan dalam kualitas dan daya saing Liga 1 Indonesia. Keputusan untuk memberikan lebih banyak ruang bagi timnas juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi Indonesia di kancah internasional. Inal menambahkan, kami optimis bahwa perubahan ini akan membawa dampak positif. Semoga dengan lebih banyak waktu untuk pemusatan latihan, timnas kita bisa berprestasi lebih baik di turnamen internasional. Keputusan PT LIB dan PSSI untuk menghapus format Championship dan Regular Series merupakan langkah berani yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Dukungan penuh dari klub-klub seperti Arema FC menunjukkan bahwa ada komitmen kuat untuk bersama-sama memajukan sepak bola nasional. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, musim 2024-2025 diharapkan menjadi salah satu musim terbaik dalam sejarah Liga 1 Indonesia.
Yongki Aribowo, mantan pemain Arema yang berkiprah di Indonesia Super League, ISL, pada musim 2010 hingga 2011, telah mengumumkan rencana untuk melelang salah satu jersey-nya yang bersejarah. Jersey yang akan dilelang ini adalah yang pernah dipakainya dalam pertandingan Liga Champions Asia, LCA, 2011. Yongki melepas jersey tersebut dengan harga awal Rp300.000. Kenangan berharga dari Liga Champions Asia. Menurut Yongki, jersey tersebut memiliki nilai historis yang tinggi karena sempat dipakainya dalam pertandingan matchday ketiga grup G di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada 5 April 2011. Pada laga tersebut, Arema dengan susah payah berhasil meraih hasil imbang 1-1 melawan klub raksasa dari Liga Cina, Shandong Luneng. Dalam pertandingan itu, di bawah arahan mendiang pelatih Miroslav Janu, Yongki tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Meski tidak mencetak gol, kontribusi Yongki di lapangan sangat penting dalam membantu timnya meraih hasil imbang. Gol Arema pada pertandingan tersebut dicetak oleh rekannya, Muhammad Fahrudin, dari titik penalti. Tujuan mulia di balik lelang jersey. Yongki mengungkapkan bahwa alasan di balik lelang jersey ini bukan sekadar untuk mengingat kenangan masa lalu, tetapi juga untuk tujuan yang sangat mulia. Seluruh hasil dari lelang jersey ini akan didonasikan untuk keperluan pesantren yatim dan duafa di Yayasan Fitrah Esyobar, yang terletak di Kabupaten Bandung. Saya melelang salah satu jersey bersejarah yang pernah saya pakai dalam perjalanan karir sepak bola saya. Jersey ini pernah saya pakai di pertandingan Arema melawan Shandong Luneng di LCA 2011, kata Yongki kepada WAremania. Jersey ini saya lelang dan hasilnya akan saya donasikan untuk keperluan pesantren yatim dan duafa di Yayasan Fitrah Esyobar. Cara mengikuti lelang jersey bersejarah. Yongki menjelaskan, untuk mengikuti proses lelang jersey Arema bersejarahnya itu cukup mudah. Peserta lelang bisa langsung mengunjungi postingan di akun Instagram pribadinya, Yongki_Ari. Proses lelang ini akan berlangsung selama sepekan, dimulai pada 22 Juni 2024 dan berakhir pada 27 Juni 2024. Dengan harga awal Rp300.000, peserta lelang dapat melakukan bidding dengan nominal kelipatan Rp50.000. Mengajak partisipasi untuk berbuat kebaikan. Yongki berharap dengan adanya lelang ini, ia tidak hanya bisa berbagi kenangan berharga dengan para penggemar sepak bola, tetapi juga mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam berbuat kebaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki lancar, berkah, dilindungi dari musibah, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pungkasnya. Refleksi karir dan kontribusi untuk masyarakat. Langkah Yongki ini juga menjadi refleksi dari karirnya sebagai seorang pesepak bola yang tidak hanya berprestasi di lapangan, tetapi juga peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Dengan mendonasikan hasil lelang untuk yayasan yatim dan duafa, Yongki menunjukkan komitmennya untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Peran sepak bola dalam masyarakat. Kisah ini juga mencerminkan bagaimana sepak bola bisa menjadi alat untuk berbuat baik dan membantu sesama. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan hiburan, sepak bola juga memiliki peran sosial yang signifikan, terutama ketika para pemainnya seperti Yongki memanfaatkan popularitas dan kenangan mereka untuk tujuan yang mulia. Akhir yang bahagia. Dengan antusiasme dari para penggemar sepak bola dan komunitas Arema, diharapkan lelang ini akan sukses dan menghasilkan dana yang signifikan untuk Yayasan Fitrah Esyobar. Langkah ini juga dapat menginspirasi pemain lain dan individu dalam dunia olahraga untuk melakukan hal serupa, menggunakan kenangan dan barang-barang berharga mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan. Melalui lelang jersey ini, Yongki Aribowo tidak hanya membagikan kenangan indah dari karir sepak bolanya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Semoga upayanya ini dapat membawa manfaat besar bagi mereka yang membutuhkan dan menjadi contoh positif bagi kita semua. Setelah sempat menolak, Wali Kota Blitar Santoso kini tengah mengkaji ulang permohonan manajemen Arema FC untuk menggunakan Stadion Soe Prijadi sebagai home base mereka di Liga 1. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas upaya rekonsiliasi dan pertimbangan berbagai pihak yang terlibat.
Dalam pernyataan terbarunya, Santoso menyebutkan bahwa pihaknya saat ini menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh Ketua PSSI Kota Blitar dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, Kota Blitar. Kajian ini akan menilai berbagai aspek terkait permohonan tersebut, terutama dari segi keamanan dan dampak sosial bagi masyarakat Blitar. Saat ini, kami menunggu hasil kaji ulang yang dilakukan oleh Ketua PSSI Kota Blitar dan Kepala Dispora Kota Blitar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama jaminan keamanan. Ini penting untuk memulihkan rasa trauma masyarakat akibat peristiwa kerusuhan supporter yang sangat merugikan warga Blitar 4 tahun lalu, kata Santoso pada Sabtu, 22 Juni 2024. Pada tahun 2020, kerusuhan antara supporter Arema dan bonek terjadi di Kota Blitar, menyebabkan kerusakan signifikan dan trauma mendalam bagi warga setempat. Insiden tersebut meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh di hati masyarakat Blitar. Inilah alasan utama mengapa Santoso sebelumnya menolak permohonan Arema FC untuk menggunakan Stadion Soe Prijadi. Pertimbangan kami adalah trauma berat masyarakat Kota Blitar atas kerusuhan antara supporter Arema dan bonek yang terjadi pada 2020 lalu. Kami harus memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang dan masyarakat bisa merasa aman dan nyaman, jelas Santoso. Ketua PSSI Kota Blitar, Yudi Meira, mengungkapkan bahwa proses kajian terkait penggunaan Stadion Soe Prijadi sebagai home base Arema FC sedang berlangsung. Yudi menegaskan bahwa semua aspek akan dipertimbangkan secara menyeluruh untuk memastikan keputusan yang diambil nantinya dapat diterima oleh semua pihak. Proses kajian ini sedang kami lakukan dengan cermat. Kami harus memastikan bahwa semua pertimbangan, baik dari segi keamanan maupun dampak sosial, telah diperhitungkan secara matang. Kami tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang penting ini, ujar Yudi. Lebih lanjut, Yudi menyatakan bahwa rencananya akan ada audiensi antara pemerintah Kota Blitar dan manajemen Arema FC pada pekan depan. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai pandangan dan usulan dari kedua belah pihak. Audiensi antara Pemkot Blitar dan manajemen Arema FC dijadwalkan pada pekan depan. Ini akan menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan dan berdiskusi tentang solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat, tambah Yudi. Arema FC, salah satu klub sepak bola besar di Indonesia, tentu memiliki basis penggemar yang besar dan antusias. Namun, keputusan untuk menjadikan Stadion Soe Prijadi sebagai home base mereka di Liga 1 bukanlah hal yang sederhana. Selain aspek teknis dan logistik, aspek sosial dan keamanan menjadi pertimbangan utama. Santoso menegaskan bahwa keputusan akhir akan sangat dipengaruhi oleh hasil kajian yang sedang berlangsung dan audiensi yang akan datang. Dia juga menyatakan harapannya agar apapun hasilnya, keputusan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Blitar dan penggemar Arema FC. Kami akan mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan kajian yang sedang berjalan dan hasil audiensi nanti. Harapan kami adalah agar keputusan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat Blitar dan pendukung Arema FC, pungkas Santoso. Dengan keputusan yang penuh pertimbangan ini, harapan akan masa depan yang lebih baik bagi sepak bola di Blitar dan rasa aman bagi masyarakat menjadi prioritas utama. Semua pihak berharap agar rekonsiliasi dan kerjasama dapat terjalin dengan baik untuk kebaikan bersama.